Selamat pagi semua saudara-saudara mahasiswa. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah kita Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata. Ketika kita bicara pariwisata, dan seperti sudah kita bahas yang lalu, pariwisata ini menjadi wadah aktivitas di mana tidak terbatas lagi masyarakat di dalam satu bangsa yang berjumpa, tetapi menjadi wadah arena di mana berbagai bangsa bertemu dalam satu situasi yang diharapkan situasi yang membawa kepuasan, kebahagiaan, membawa ekspresi dan kesan yang positif dari satu bangsa untuk dibawa oleh bangsa yang lain. Sehingga diplomasi pariwisata dan kebudayaan ini menjadi sesuatu yang semakin penting perannya. Ketika hubungan negara dalam kondisi damai maupun perang, diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini terus berjalan untuk mencapai tujuan nasional masing-masing bangsa. Hari ini topik kita adalah pengembangan pariwisata berbasis SDGs. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik ini menjadi penting untuk kita karena nanti Anda untuk UAS Anda akan menjabat tugas. Tugas Anda adalah project untuk membuat satu video kebudayaan dan pariwisata berbasis Sustainable Development Goals. Oke, apa itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, ini adalah serangkaian strategi pembangunan yang ditetapkan oleh berbagai bangsa di dalam PBB untuk dicapai bersama-sama masyarakat seluruh dunia. Untuk SDGs ini targetnya adalah pencapaian pada tahun 2030. Sebelumnya kita pasti sudah mendengar Millennium Development Goals ya. Itu adalah pencapaiannya pada 2015 yang lalu. Setelah itu kemudian ditetapkan SDGs ini dengan target pencapaian maksimal pada tahun 2030. Apa sebetulnya yang menjadi prinsip? Prinsip di dalam SDGs adalah pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan tidak meninggalkan siapapun. No one left behind. Tujuan pembangunan ini adalah mensejahterakan, memanusiakan alam dan berbagai komunitas individu tanpa ada satupun yang termarginalkan atau tertinggal dalam program-program pembangunan ini. Nah, jadi tujuannya dirumuskan di situ adalah pada tahun 2030 nanti SDGs ini akan mampu mengakhiri segala bentuk kelaparan, kekurangan gizi, dan memastikan semua orang, terutama anak-anak di seluruh dunia, memiliki makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. SDGs ini dirumuskan memiliki 17 tujuan, yaitu saya sebutkan satu persatu ya. Nanti akan Anda bisa dari tujuan satu persatu coba Anda simak, Anda kaji lagi, karena nanti ini yang akan menjadi perspektif yang Anda gunakan dalam memproduksi proyek pembuatan video diplomasi kebudayaan dan pariwisata untuk UAS Anda. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, dunia yang bebas kemiskinan, tanpa kelaparan,
kemudian kehidupan sehat dan sejahtera, yang berikutnya pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi yang bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, pendanaan, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari 17 ini yang nanti akan Anda pakai di dalam bagaimana mengemas sebuah pendekatan kebudayaan untuk program-program pengembangan pariwisata, ya. Itu saya harapkan nanti bisa kita kerjakan. Nah, kemudian kita akan melihat pariwisata yang tumbuh, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis SDGs. Itu adalah ada beberapa yang bisa kita lihat, ya. Yang pertama adalah pariwisata yang memberikan kontribusi signifikan dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi lokal, eksplor pariwisata lokal yang kemudian dikembangkan dengan kearifan lokal. Ini diharapkan mampu membawa pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat bahwa sekarang Anda bisa lihat di sekitar Anda, banyak sekali desa-desa di Indonesia yang memiliki desa wisata. Adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat mengembangkan, mengenali apa potensi pariwisata yang ada di daerah. Budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal, itu semua dikemas di dalam sebuah produk yang namanya desa wisata. Ini artinya bahwa pariwisata sesuai dengan SDGs yang ke-8, tujuan SDGs yang ke-8 adalah pariwisata mampu dikembangkan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan ini bisa dilengkapi seperti Anda lihat nanti di desa wisata, itu banyak sekali UMKM lokal yang mengembangkan produk-produk ekonomi lokal. Misalnya Anda bisa melihat bagaimana kerupuk beras, ya, karak, itu kemudian dengan bantuan dukungan Dinas Koperasi Perdagangan dan Koperasi setempat kemudian dikemas dengan lebih baik, kemudian diberi label, kemudian ada product knowledge-nya dicantumkan bahwa ini tidak menggunakan boraks, ya, seperti yang selama ini ada. Nah, ini antara lain adalah bermaksud bagaimana pariwisata dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi berkelanjutan masyarakat setempat, ya. Kemudian kita lihat juga melalui pengembangan pariwisata lokal ini banyak sekali aktivitas ekonomi yang menyediakan lapangan kerja, memberi kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Nah, terkait dengan ini, saya harapkan setelah ini Anda lebih mencermati pariwisata bagaimana berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di lingkungan Anda. Sejauh mana birokrasi memberi kesempatan kepada UMKM, masyarakat lokal mengembangkan potensi-potensi kerajinan, kemudian mungkin makanan lokal, bahkan budaya lokal. Misalnya kita lihat di beberapa daerah itu mengembangkan tidak hanya dalam arti penyediaan barang tapi juga jasa. Kalau Anda ingin mengetahui misalnya bagaimana upacara tedak sinten, ya, di Jawa, Anda bisa ke desa wisata misalnya yang dikembangkan di daerah
di Gunung Kidul itu ada desa-desa yang bisa menyediakan, atau di Tawangmangu, daerah Karanganyar ada desa wisata. Kami ingin meminta masyarakat menyediakan pangan lokal untuk ketika kami nanti berkunjung rombongan. Oh, bisa mereka menyediakan masakan serba berbahan dasar singkong. Di sini yang pertama adalah pariwisata terkait dengan SDGs adalah dia bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau tujuan SDGs yang ke-8. Sekarang kita lihat yang berikutnya, pariwisata berbasis lingkungan. Ini nanti materi akan diberikan, Anda bisa lihat sendiri, cermati. Ini terkait dengan SDGs yang ke-13, tujuan SDGs ke-14, dan tujuan SDGs yang ke-15. Oke, jadi tadi kita sudah bahas bagaimana pariwisata dapat dikembangkan dengan pendekatan SDGs yang ke-8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kita akan bahas untuk selanjutnya. Ingin tahu? Let's join for the next ya. Selamat siang.